Halo semua, kembali lagi di program Masak Kos, masak ala anak kos. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian kabarnya baik-baik aja ya. Nah, ini kita udah mau memasuki tanggal-tanggal akhir bulan nih teman-teman. Gimana nih duit jajan kalian? Masih aman apa udah rada kering nih? Nah, di episode kali ini pas banget karena aku mau kasih tahu cara bikin cemilan yang gampang, affordable, dan bahan-bahannya mudah juga untuk dicari. Tapi sebelum itu, aku mau memperkenalkan diri aku sendiri dulu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Patrick Oscar dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2021 yang berkesempatan untuk menjadi host Masak Kos pada kesempatan kali ini menggantikan Umu yang sedang berhalangan untuk hadir. Nah, mungkin kita a little bit throwback dulu kali ya dari episode sebelumnya. Kalau misalkan episode sebelumnya udah masak ayam rambutan, lumpia ayam, dan juga ditemenin sama minuman yang fresh banget, ada mango sunrise. Nah, mungkin di episode kali ini rada berbeda nih ya teman-teman. Kalau misalkan episode yang lalu itu masakan-masakan yang garing, di episode kali ini kita bakal masakan yang manis-manis. Sesuai dengan tema kita, Say Cheese to Mr. Choco. Bener banget, jadi kita bakal masak yang berbahankan keju dan juga coklat, yaitu roti goreng isi coklat dan juga keju aroma. Yummy banget gak sih teman-teman? Pasti udah pada gak sabar. Tapi tentu aja seperti episode-episode sebelumnya, aku bakal ngajak temen aku nih buat masak bareng sama aku. Jadi aku nggak sendirian di sini. Oke, jadi guest star kita pada kesempatan hari ini adalah Kak Audi. Boleh masuk, Kak? Halo, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan ya. Oke, Kak Audi, boleh dong perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman kos dari nama, asal, jurusan, dan juga angkatannya. Halo teman-teman kos, kenalin aku Audi, jurusan manajemen Inter angkatan 2022, asalku dari Tangerang. Aduh, bocah Tangerang ya. Sama aku juga dari Jabodetabek, aku dari Jakarta. Salam kenal dulu. Iya, salam Jabodetabek kenal. ya. Iya, Jabodetabek geng kita. Nah, Kak Audi pasti udah tahu kan kita mau masak menu apa. Yang pertama ada keju aroma dan juga ada roti goreng isi coklat. Okay. Nah, dari kedua menu ini, mana yang paling kakak nggak sabar untuk masak dan cobain? Aku nggak sabar banget mau masak keju aroma sih. Keju aroma, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena aku suka cheese ya, aku suka keju. Oh, berarti kakak adalah cheese person ya kan? Kalau aku sih cheese lover juga. Nah, kalau aku tuh nggak sabar untuk masak roti coklatnya nih, karena aku coklat lover gitu ya kan. Nah, oke, jadi teman-teman di rumah nih pasti udah nggak sabar nggak sih untuk tahu bahan-bahan yang digunain untuk itu apa aja sih untuk masak roti, untuk masak keju aromanya, karena kita bakal masak keju aroma nih di segmen pertama ini, oke? Nah, jadi teman-teman yang penasaran, berikut bahan-bahannya. Nah, tadi itu bahan-bahan yang digunain untuk masak keju aroma nih, Kak. Gampang banget nggak sih untuk dicari? Gampang banget. Murce juga nggak sih? Ya kan? Jadi affordable banget ya. Affordable banget. Jadi teman-teman kos buruan deh beli bahan-bahannya dan masak bareng kita. Nah, aku pengen nanya dong, ini kayak first timer kakak masak keju aroma apa kayak gue udah sering, kenapa? First timer sih. Oh, first timer. Soalnya aku jarang banget masak dessert kayak gini sih. Jadi kayak ya ini first timer kakak juga ya. Aku juga first timer, semoga masakan kita jadi dan enak ya, Kak. Amin, amin. Oke. Nah, pasti udah gak sabar kan mau masak? Oke, kita langsung aja ke langkah pertama ya, teman-teman. Let's go. Oke, jadi ini udah ada tepung terigu, Kak. Kita langsung masukin air secukupnya aja, oke? Ini dia. Nanti Kak Audi boleh bantuin aku untuk aduk ya kan? Ini jago nih ngaduknya. Oke. Udah taruh ya teman-teman, air secukupnya aja, sekiranya aja kayak lagunya Hindia, secukupnya, oke? Ini Kak boleh langsung aku bantu aduk ya. Pelan-pelan aja, gentle. Oke, nah sambil nunggu Kak Audi ngaduk, aku pengen nanya nih, kalau misalkan, berarti kakak kan anak rantau ya, punya kos juga di sini, suka masak nggak sih kalau di kosan? Aku sering banget sih masak kalau di kos, karena lebih hemat juga ya buat anak kos. Terus aku suka, kalau aku tuh biasanya meal prep, jadi misalkan hari Minggu aku ke Pasar Wage buat nanti masak-masak di hari-hari weekday gitu sih. Oh, berarti emang prepare banget lah ya dari bahan-bahannya. Dari kayak cara pembuatan juga udah pada tahu lah ya. Iya, betul. Biasanya masak apa aja sih kalau di kos? Aku biasanya tuh masak ayam sih. Kayak ayam asam manis, ayam lada hitam, pokoknya berbahan dasar ayam sih. Oh, ayam dan ayam ya kan? Betul, anakku selalu ayam ya. Ih, lain kali boleh dong masakin aku, nanti aku main ke kosannya. Boleh lah ya. Boleh. Oke, nah adonannya gimana nih kabarnya dia? Oh, udah rada mengental ya teman-teman. Nih emang harus kayak di gently gitu. Oke. Udah ya? Oke, udah. Nah, next stepnya adalah kita potong keju nih ya kan. Kita di sini udah ada talenan dan pisaunya ada 2. Ini kejunya boleh banget kita taruh di sini. Kita bagi 2 dan kita potong secara mengecil dan juga memanjang. Horizontal ya.
Oke. Boleh? Iya, Bah. Iya. Nah, harus segini ya, teman. Ini ketebalan saya. Nanti kita Nah, segini. Boleh. Nah, boleh dua nggak apa-apa. Oke, nih Kak, ngomong-ngomong tentang ngekos ya kan. Berarti Kakak nih kalau boleh tahu nih, tipikal orang yang suka nyemil nggak sih? Kalau misalkan aku sendiri nih, personally, aku adalah orang yang suka banget nyemil. Karena aku tuh makan besarnya itu cuma kayak 2 kali doang sehari. Kayak siang sama malam, karena pagi rada belum bangun ya, say. Jadi kayak aku nggak sempat untuk, untuk sarapan gitu, aku nggak sempat. Makanya aku kebanyakan kalau misalkan gabut, itu aku kayak nyemil, makan es krim, makan ciki. Kakak tuh tipikalnya suka nyemil apa enggak sih? Aku jarang sih kalau nyemil, soalnya aku biasanya makan berat. Soalnya aku punya asam lambung, jadi kalau misalkan nggak makan berat suka pusing gitu jadi sih. kayak harus teratur gitu lah ya. Harus teratur, betul. Nah, kalau misalkan nyemil masa nggak pernah sih kayak ciki atau kayak kalau itu sering sih. Oke, jadi kayak ya emang butuh makan besar ya, karena kan ada rada asam lambungnya gitu. Nah, teman-teman, ini keju aromanya udah kita potong ya, harus memanjang seperti ini ya, Kak. Nah, step selanjutnya adalah kita masuk-masukkan nih ya kan. Ini udah ada kulit lumpianya, Kak. Oke. Langsung aja kita ambil satu nih, aku contohkan dulu. Habis itu kita taruh keju aromanya di sini. Kita kasih ya gula secukupnya aja ya, secukupnya kayak Langgu Hindia tadi. Gitu. Lagi. Habis itu kita gulung. Nah, habis kita gulung, kita kasih adonan yang tadi Kakak udah aduk ya kan. Kita tempel di pinggirnya aja. Biar merekat ya. Biar merekat doi ya, say. Busuk kita kuncup. Nah, kita taruh dulu ke sini. Bisa nih, nggak bisa nggak nih kalau di? Bisa. Aku coba ya. Ya. Nah, kalau misalkan, nah abis itu kalau Kakak ini kan suka suka nyemil ya kan. Kakak ini tipikal yang suka kayak orang yang sweet tooth gitu, apa suka yang makanan yang asin-asin? Kalau aku personally, aku adalah orang yang suka makan ini nih Kak, dessert. Aku suka banget coklat, aku suka banget es krim, aku suka banget makanan yang manis-manis deh, yang berhubungan sama manis. Aku kayak big fan banget itu nyemil. Aku kayak nyemilin coklat yang ya merek itulah pokoknya ada ya kan, itu aku favorite banget. Nah, kalau misalkan Kakak itu tipikal yang makanan yang suka gurih apa yang sweet tooth kayak aku? Aku suka dua-duanya sih sebenarnya. Kalau misalkan aku campur sih, makanya ada asin, ada manis juga. Tapi aku lebih suka ke manis juga suka sih. Iya kan, dessert itu kayak emang beneran enak banget gak sih? Makanya selalu ada space buat dessert ya. Iya, bener banget. Tapi kayak ya asin juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kayak aku juga suka ciki, aku juga suka basreng depan visip ya nggak sih? All time fave banget itu. Nah, kita langsung mungkin satu lagi aja kali ya Kak, itunya. Aduh, rada copot nih. Nah Kak, kalau misalkan di kosan itu Kakak kan ngerjain tugas nih, tipikalnya tuh suka di kosan, apa suka main ke kafe, abis ke kafe pesen makan, abis baru bisa fokus belajar, apa emang kayak di kosan aja sama teman-teman gitu? Kalau aku lebih suka belajar sendiri sih, karena lebih fokus juga ditemenin musik sih sebenarnya. Itu lebih masuk sih. Iya, kalau misalkan kalau di luar gitu kayak bising dan gak fokus juga sih belajar ya. Oke. Berarti kayak emang tipikal yang introvert lah ya, soalnya kan ngitung-ngitung ya kan saya kalau FEB. Nah Kak, bisa dilihat kita udah jadi. Ini ya kan udah tergulung dengan cantik ya kan, keju aroma kita. Sekarang kita waktunya menggoreng. Oke, goreng. Jadi kita langsung masukin aja minyak secukupnya lagi ke dalam wajan yang sudah disediakan. Oke, abis itu kita masukin kompor, kita nyalain kompornya. Oke, udah sih. Nah, nanti tunggu panas, habis itu kita cemplungin deh satu per satu. Nah, kalau misalkan Kaudi nih di kosan itu Kak Didi kan tadi ngomong masak ya kan, tapi kan kita mahasiswa sibuk nggak sih? Kalau misalkan aku personally, aku tuh lebih suka beli Kak, karena beli itu kayak nggak ribet gitu loh. Walaupun masak itu kayak kita bisa tahu bahannya tuh lebih hygiene, bahannya lebih bersih, bahannya juga murah-murah nggak sih? Tapi kan kalau misalkan beli kayak langsung cepat, langsung datang gitu loh, nggak meluangkan banyak-banyak waktu gitu. Kalau misalkan Kakak tuh lebih suka tipikal yang masak apa beli? Kebetulan aku tuh kayak kan seminggu aku cuma 3 kali doang nih efektifnya, cuma Selasa, Rabu, Kamis. Jadi aku punya space waktu luang banyak. Jadi emang aku suka masak sih, lebih hemat juga, lebih hygiene juga tentunya. Jadi kayak kenapa enggak masak aja gitu kalau misalnya aku punya waktu luang banyak sih. Oh, jadi kayak emang masak lah ya gitu. Masak it's my favorite things gitu. Oke.
Nah, kalau gimana nih rasanya main ke FISIP ya kan? Biasanya kan yang terkenal adalah FEB, FISIP, ya kan? Kita tahu lah ya maksudnya apa, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri maksudnya FEB, FISIP itu apa ya kan? Gimana nih main ke FISIP? Seru sih, anaknya baik-baik sih. Ya, ini kayak first timer di FISIP apa gimana? Iya, aku first time ke FISIP. Sebelumnya pernah ke FISIP, cuma mau ke kantin kan. Rame. Jadi kenapa? Kalau gitu kontak aku. Kantin FISIP rame banget ya. Ya, mana? Segitu ya kan, bisa simpulkan sendiri lagi part 2 ya teman-teman, itu maksudnya apa ya nggak sih? Oke, ini kali kita udah mulai menggoreng ya kan. Gorengnya tuh kayak singkat aja teman-teman, karena sampai golden brown ya. Sampai golden brown, sampai kayak merona ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kakak kan berarti adalah mahasiswa rantau nih ya kan, ada nggak sih rekomend tempat di Purwokerto yang cocok banget buat healing, cocok banget buat refreshing gitu, ada nggak sih kak? Karena aku anaknya suka traveling terus suka alam, mungkin aku nyaraninnya ke wilayah-wilayah Batu Raden ya, karena udaranya sejuk banget. Terus kalau misalkan mau tempat yang affordable mungkin Saup ya. Saup, iya benar banget. Saup affordable banget buat anak-anak Jakarta, buat anak-anak PWT juga kan ya. Iya. Kalau misalkan Batu Raden itu jatuhnya kayak puncaknya Jabodetabek nggak sih? Kayak semua orang ke situ untuk kayak nyari udara segar, nyari tempat-tempat untuk refreshing juga, ya nggak setuju nggak? Nah, kalau misalkan kafe sendiri nih, kakak berarti hits Tangsel nggak sih? Enggak juga sih. Bisa aja, kayak kakak kayaknya hits Tangsel nih. Kalau misalkan kafe di PWT yang enak buat tugas sama nongkrong tuh mana sih? Soalnya kan buat tugas beda, soalnya kan butuh tempat-tempat yang sepi nggak sih? Kalau misalkan nongkrong kan butuh tempat yang rame. Ya, ada rekomend nggak dia di Kalau aku rekomend kalau buat tempat nugas ke Grey aja sih, soalnya dia ada space buat kayak belajarnya. Jadi Grey, iya, Grey itu kayak ada tempat buat belajar, khusus buat belajar yang di bagian bawahnya. Jadi kalau misalkan kalian mau rame mungkin di bagian atas, kalau di bagian bawah tuh khusus buat orang-orang belajar sih biasanya kayak. Jadi ada sekat gitu pembatas. Kayak musola ya, saya ada sekatnya. Iya, betul, ada sekatnya. Oke, kalau misalkan tempat nongkrong juga tetap Grey sama? Sama. Apa ada yang lain? Karena comfy banget sih Grey. Comfy juga. Iya. Oke, nah teman-teman, ini udah rada matang nih keju aromanya, bisa dilihat nih Kak Audi ya kan udah rada golden brown dan wah, gak sabar untuk kita makan ya nggak sih? Oke, jadi kita matiin dulu dan kita tiriskan. Oke, Kak Audi bisa tolong disiapkan tempat itunya. Yang punya recoknya kayak kalah nih sama punya kita ya nggak sih? Kita harus jualan nggak sih? Iya, kita mau buka catering loh teman-teman YouTube. Nah, oke, udah ditiriskan. Nah, ya ampun Kak, bangga banget nggak sih kita masak ini? Ya kita bisa masak dessert juga ya. Iya, sumpah jago banget. Udah jadi nih teman-teman YouTube ya kan, bisa dilihat warnanya bener-bener yummy banget. Nah, oke. Tapi sebelum itu kita langsung mau cobain gak sih? Boleh, boleh. Wah, tunggu dulu nih teman-teman. Karena tema kita adalah Say Cheese to Mr. Choco. Kita udah buat Say Cheese-nya, Mr. Choco-nya di segmen selanjutnya. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar kan? Oke, pokoknya teman-teman yang mau penasaran Mr. Choco-nya dibuat gimana, tetap tungguin kita di segmen selanjutnya. Oke teman-teman, jadi tetap di Masak Kos, masak ala anak kos.